Hari baru dimulai. Kabut tipis masih menggantung di langit desa. Suara ayam berkokok pelan menyambut pagi. Ayu, Nok, dan Siti pun bersiap. Tawa mereka pecah di jalanan tanah. Ember kucian di tangan, tapi diam-diam ada satu bayangan lelaki yang sama di benak mereka. Ayu berbicara. Semalam aku mimpiin dia lagi, Nok. Siti pun berbicara. Aku juga. Anehnya mimpinya persis. Nok tersenyum kaku, tak banyak bicara. Perasaannya bercampur. Haruskah ia jujur atau diam demi dua sahabatnya? Setelah perjalanan menyusuri jalanan desa yang basah oleh embun, Ayu, Nok, dan Siti akhirnya tiba di tepi sungai. Air mengalir pelan, tenang, menyambut pagi yang baru. Sungai mengalir tenang, tapi hati gadis-gadis itu bergejolak. Entah kenapa, lelaki asing yang mereka lihat kemarin sore seakan membekas di alam mimpi. Siti menoleh tajam ke Ayu sambil menyiram kain. Ayu, kamu tadi bilang mimpiin lelaki misterius itu, beneran? Ayu kaget, angguk pelan. Iya, aneh banget. Bajunya kayak yang kita lihat kemarin, tapi mukanya samar. Aku kira cuma aku yang ngalamin. Siti membelalak. Lah, aku juga gitu. Aku kira aku halu. Dia dim aja di mimpi, tapi tatapannya tuh menusuk banget. Nok berusaha tetap tenang sambil mengucek kain, tapi nadanya agak goyah. Masa sih kalian berdua mimpiin orang yang sama? Senyum kecil, padahal hatinya berdebar keras. Aneh juga ya, mungkin karena kita lihat dia bareng kemarin, terus kebawa ke mimpi. Siti memandang Nok tajam. Tapi Nok, kamu gak cerita kamu mimpiin dia juga? Nok cepat-cepat menggelang pelan. Enggak, aku cuma ngeliat dong kemarin. Udah. Padahal kenyataannya, Nok juga bermimpi, tapi terlalu dalam, terlalu jelas, terlalu nyata. Air sungai terus mengalir, membasuh kaki-kaki yang sibuk mencuci. Tapi pikiran mereka hanyut. Entah kemana, langit makin cerah, burung-burung mulai bersautan dari balik pepohonan. Suasana terasa aneh. Bukan karena hawa pagi yang dingin, tapi karena sesuatu di dada mereka. Yang menggantung bayangan lelaki asing itu masih menari-nari di kepala. Tak terasa matahari mulai meninggi. Ayu dan Siti sudah selesai mencuci. Mereka berdiri, memeras kain satu persatu. Ayu nada lembut. Nok, aku pulang duluan ya. Mau jemur kain di rumah. Siti senyum kecil. Iya Nok, aku juga udah selesai. Kamu lama amat sih cuciannya. Nok tersenyum pelan, sambil terus mengucek. Banyak nih cucian aku, kalian duluan aja. Ayu dan Siti pun pamit, membawa ember masing-masing. Sedangkan Nok masih tetap duduk di tepi sungai. Tangannya sibuk, namun pikirannya melayang jauh. Kini, hanya Nok yang tersisa di tepi sungai. Jemarinya masih sibuk mengucek pakaian. Tapi, matanya kosong menatap aliran air. Dalam diam, pikirannya dipenuhi suara Ayu dan Siti tadi. Mereka berdua ternyata juga memimpikan lelaki itu. Nada pelan, dalam hati Nok, jati bukan aku saja. Tapi kenapa aku merasa mimpi itu lebih nyata buatku? Tubuhnya masih di sungai, tapi hatinya sudah melayang jauh, mengulang-ulang pertemuan itu. Tatapan mata lelaki itu, dan senyumnya yang singkat tapi membekas. Setelah selesai membilas cucian terakhir, Nok berdiri pelan. Ia menatap air sungai yang mengalir tenang. Tak ada lagi suara Ayu atau Siti, hanya sepi, dan suara hatinya sendiri. Ia memasukkan kain-kain basah ke keranjang, lalu mulai berjalan pulang. Langkahnya pelan, pikirannya masih tertinggal di sungai. Suara hati Nok, lembut. Kenapa mimpi itu terasa begitu nyata? Dan kenapa aku ingin bertemu dia lagi? Angin lembut menyibak rambut panjangnya, dan senyum tipis terbit di wajah Nok. Entah karena khayalan atau harapan. Hujan turun tanpa peringatan. Deras, langsung membasahi tubuhnya dari kepala hingga ujung kaki. Nok tersentak kaget, tapi tak sempat mengeluh. Seketika, ia menggenggam erat ember cucian itu.
lalu berlari sekencang yang ia bisa. Rambutnya tergerai basah, kain yang menempel di tubuhnya makin berat, tapi Nok terus berlari tanpa menoleh. Tanpa sadar, tanah yang ia injak licin karena genangan. Bruk! Nok terpeleset, tubuhnya jatuh ke samping, lututnya menghantam tanah becek, ambar. Kucian terguling, kain-kain basah berceceran di tanah. Hujan turun makin deras, membasahi tubuh Nok yang masih terduduk lemas di tanah. Nafasnya memburu, matanya memejam sejenak menahan sakit di kakinya terpeleset karena jalanan licin. Seseorang berlari menghampiri dari kejauhan. Lelaki itu dengan kaos basah menempel di tubuh dan rambut yang meneteskan air berhenti tepat di hadapan Nok. Ia tidak berkata apa-apa, tidak bertanya, tanpa banyak bicara, ia langsung jongkok. Tanpa sepatah kata pun, lelaki itu menggendong Nok melewati jalanan sempit yang becek dan licin. Nafas Nok bergetar, jantungnya tak menentu, tapi anehnya, ia merasa hangat, terlindungi. Beberapa menit kemudian, lelaki itu membawa Nok ke sebuah saung kecil di pinggir sawah. Mereka basah kuyup, tapi terhindar dari hujan. Nok menatapnya dalam diam. Bibirnya ingin mengucap terima kasih, tapi dadanya terasa penuh. Lelaki itu hanya duduk di samping, memalingkan pandangan, membiarkan waktu bicara untuk mereka. Lelaki itu duduk bersimpuh di depan Nok. Ia melihat kaki Nok yang memerah terkilir saat jatuh tadi. Perlahan, dengan hati-hati, tangan lelaki itu mulai mengurut pergelangan kaki Nok. Nok menggigit bibirnya, bukan karena sakit, tapi karena jantungnya berdebar begitu kencang. Tak pernah ada lelaki yang menyentuhnya seperti ini, apalagi sehalus itu. Wajah Nok merah padam, ia celingukan. Gugup, hujan, dingin, dan pijatan itu bercampur menjadi sesuatu yang tak bisa ia pahami. Tiba-tiba nggak bisa. Batin Nok. Dengan cepat, ia menarik kakinya, berdiri pincang, dan lari keluar saung. Lelaki itu hanya terdiam beberapa saat, menatap langkah tergesa Nok yang meninggalkan saung dengan wajah merah padam. Senyum tipis pun muncul di sudut bibirnya. Ada rasa hangat yang tak bisa dijelaskan. Dasar wanita desa. Malu tapi berani, gumamnya pelan. Belum tahu namanya, tapi wajahnya udah terekam jelas di kepala. Lelaki itu kembali tersenyum. Langkah Nok semakin cepat, seolah ingin lari dari debar di dadanya sendiri. Tangan lelaki itu masih hangat terasa di pergelangan kakinya. Dan tatapan mata itu, entah kenapa susah dilupakan. Sementara di sudut saung yang basah, lelaki itu masih berdiri, memandang jalan setapak tempat Nok menghilang. Tak ada nama, tak ada salam, hanya pertemuan yang singkat, namun meninggalkan jejak yang dalam. Apa mereka akan bertemu lagi? Atau cukup satu kejadian ini saja jadi kenangan? Entahlah. Namun cerita belum selesai.